Elsa, atau PT El Nusa Terbuka, katanya adalah satu-satunya emiten, sektor energi, yang merupakan BUMN. Selain itu, Elsa baru saja merilis laporan kinerja, kuartal 1 tahun 2022, dengan mencatat kenaikan laba bersih, hingga 4.500%, alias lebih dari 45 kali lipat, dibandingkan dengan periode yang sama, 1 tahun sebelumnya. Saya penasaran untuk mengetahui, sebagus apa sih fundamentalnya. Mari kita simak. Namun sebelumnya, perlu saya sampaikan disclaimer, bahwa analisis ini bukan rekomendasi untuk beli atau jual. Sebelum melakukan opsi beli atau jual, sebaiknya sudah melakukan analisis sendiri, dan apapun hasilnya menjadi tanggung jawab masing-masing. Pertama-tama, kita ingin memastikan dulu, apakah benar PT El Nusa Terbuka merupakan BUMN. Berdasarkan laporan keuangan, per tanggal 31 Maret tahun 2022, terlihat bahwa pemegang saham mayoritas El Nusa, sebesar 51,1% adalah PT Pertamina Hulu Energi. Pemegang saham lain, masing-masing hanya memiliki kurang dari 5%. PT Pertamina Hulu Energi sendiri merupakan anak usaha dari PT Pertamina Persero. Dengan demikian, secara yuridis formal, berdasarkan definisi BUMN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, PT El Nusa Terbuka bukanlah BUMN, karena tidak dimiliki langsung oleh negara. Melainkan El Nusa hanya cucu usaha BUMN. Dari sejarahnya sendiri, kita bisa lihat bahwa, pada tanggal 1 September tahun 2021, PT Pertamina Hulu Energi mengambil alih saham perusahaan, yang sebelumnya dimiliki oleh PT Pertamina Persero, sebanyak 41,1%. Kemudian, pada tanggal 1 Desember tahun 2021, PT Pertamina Hulu Energi mengambil alih lagi saham perusahaan, yang semula dimiliki oleh Dana Pensiun Pertamina, sebanyak 9,99%. Sehingga PT Pertamina Hulu Energi menjadi pemegang saham mayoritas, dengan kepemilikan saham sebanyak 51,1%. Oke, sekarang langsung saja kita lihat laporan keuangan El Nusa. Terakhir, yang baru saja dirilis, adalah laporan keuangan kuartal 1 tahun 2022. Pendapatan kuartal 1 tahun 2022 adalah 2,4 triliun rupiah. Naik dibandingkan kuartal 1 tahun 2021 sebesar 1,8 triliun rupiah. Atau kenaikan pendapatan adalah 34%. Setelah dikurangi dengan beban pokok pendapatan, maka didapat laba bruto sebesar 200 miliar rupiah. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, terdapat kenaikan sebesar 67%. Lanjut kemudian dikurangi dengan beban-beban lain termasuk pajak, maka didapat laba periode berjalan sebesar 75 miliar rupiah. Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sebesar 1,6 miliar, telah terjadi kenaikan laba sebesar 4.500% lebih. Wow, luar biasa. Tetapi apakah memang sebombastis itu kenaikan kinerja? Mari kita lihat lebih dalam. Kita perlu hati-hati, dengan melihat laporan laba rugi, yang utuh selama 1 tahun. Bukan hanya kuartal 1 saja. Pendapatan Elsa, untuk periode 1 tahun penuh, pada tahun 2021 adalah 8,1 triliun. Dengan demikian, pendapatan kuartal 1 tahun 2022 merupakan 30% dari pendapatan 1 tahun 2021. Kemudian laba bruto kuartal 1 tahun 2022, sama dengan 31% dari laba bruto 1 tahun 2021. Dan laba setelah pajak kuartal 1 tahun 2022, sama dengan 69% dari laba bersih 1 tahun 2021. Perbandingan begini memang tetap menunjukkan kenaikan yang signifikan, namun tidak lagi sebombastis perbandingan sebelumnya. Apalagi kalau coba kita lihat ke tahun sebelumnya lagi. Jika dibandingkan dengan periode 1 tahun 2020, laba bersih kuartal 1 tahun 2022, cuma sama dengan 30% dari laba bersih 1 tahun 2020. Tetap saja merupakan peningkatan kinerja ya. Tetapi tidak terlalu mencengangkan lagi, seperti tadi kalau dibandingkan dengan tahun 2021. Jadi kinerja perusahaan tahun 2021 memang sudah merosot dibandingkan tahun sebelumnya. Terutama berkaitan dengan efisiensi ya.
Pendapatannya sebenarnya naik, tetapi laba bruto dan laba bersihnya turun. Karena itu, kinerja tahun 2022 terlihat melonjak dibandingkan tahun lalu. Tetapi kalau dibandingkan tahun 2020, memang tetap terjadi kenaikan yang lumayan, tetapi tidak lagi terlalu bombastis. Aspek positifnya adalah, bahwa secara umum, pada kuartal 1 tahun 2022 ini, selain pendapatan yang meningkat, efisiensi perusahaan juga meningkat signifikan. Apabila kinerja ini dapat dipertahankan pada kuartal-kuartal berikutnya, apalagi kalau bisa ditingkatkan, maka tentu saja akan menggembirakan bagi pemegang saham. Selanjutnya, kalau kita mau lihat rincian pendapatan, sumber pendapatan Elnusa terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah jasa distribusi dan logistik energi. Yang kedua adalah jasa hulu migas terintegrasi. Dan yang ketiga adalah jasa penunjang migas. Ketiga jenis sumber pendapatan ini sama-sama meningkat ya dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Yang perlu diperhatikan juga di sini adalah, bahwa pelanggan yang menjadi sumber pendapatan Elnusa, kebanyakan dari pihak berelasi. Mereka, tentu saja, dari anggota grup usaha Pertamina. Pendapatan dari pihak berelasi ini, merupakan 76% dari total pendapatan. Dari histori yang saya lihat, proporsi pendapatan dari pihak berelasi ini selalu kurang lebih sama ya, sekitar 76%. Pelanggan utama dari perseroan, tidak mengherankan tentu saja, adalah anggota grup usaha Pertamina. Kita bisa lihat di sini, bahwa 3 pelanggan terbesar ini saja, sudah mencatat 65% dari total pendapatan. Fakta ini, menurut saya, bisa jadi pedang bermata dua. Satu sisi menguntungkan, karena tidak perlu capek-capek lagi mencari pelanggan. Mestinya hal ini tercermin dalam biaya marketing yang rendah. Tetapi di sisi lain, juga bisa menyimpan risiko, apabila di masa depan terjadi guncangan usaha di grup usaha Pertamina. Karena tidak terbiasa bersaing di pasar bebas, bisa jadi efisiensi proses bisnis Elnusa pun belum optimal saat ini. Kemudian, indikator yang paling penting untuk pemegang saham, tentu saja, adalah laba per saham. Laba per saham dari kuartal 1 tahun 2022 adalah 10,27. Naik sebesar 4.500% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, tentu saja. Jika dibandingkan dengan periode 1 tahun 2021, laba per saham kuartal 1 tahun 2022 ini, sudah sama dengan 69%. Tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2020, itu cuma sama dengan 30%. Sekarang coba kita lihat neraca. Total aset Elsa sebesar 7,4 triliun rupiah. Lebih banyak dalam bentuk aset lancar dibandingkan aset tidak lancar ya. Mungkin ini wajar saja sebagai perusahaan jasa migas. Tetapi yang menarik perhatian saya adalah, piutang usaha sebesar 2,35 triliun. Piutang ini mencapai 96%, atau hampir sama dengan total pendapatan, yang 2,44 triliun. Agak mengherankan ya, apakah ini lazim dalam bisnis servis migas? Melihat mayoritas piutang usaha ini berasal dari pihak berelasi, kita bisa sedikit lebih tenang. Utang piutang sesama anggota grup usaha Pertamina, mestinya risiko gagal bayarnya lebih kecil. Piutang, kalau lancar sih, tentu tidak menjadi masalah. Cuma di sini kita bisa lihat juga terdapat aset keuangan tidak lancar. Totalnya sekitar 425 miliar. Lumayan mengkhawatirkan ya. Kemudian perseroan mempunyai liabilitas total 3,5 triliun rupiah. Sebagian besar atau sekitar 76% merupakan liabilitas jangka pendek. Di antaranya yang signifikan adalah beban akrual yang mencapai 1,5 triliun. Kemudian ekuitas perseroan adalah 3,8 triliun. Sehingga total liabilitas dan ekuitas adalah 7,4 triliun. Dari sini kita bisa menghitung book value, alias nilai buku per lembar saham. Rumusnya adalah ekuitas dibagi jumlah saham. Didapat nilai buku perusahaan sama dengan Rp518 per lembar saham. Lebih tinggi dari harga saham per lembar hari ini di harga 320. Sehingga perbandingan harga saham terhadap nilai buku per lembar saham, alias PBV, adalah 0,617. Masih harga diskon ya. Selanjutnya sebagai analisis fundamental,
rasanya belum sah kalau kita belum lihat berapa price to earning rasionya, alias per. Tadi kita sudah tahu, jumlah laba per lembar saham, adalah Rp10,27. Tetapi itu hanya untuk kuartal 1 tahun 2022 saja. Biasanya kita menghitung per untuk periode 1 tahun. Maka ada dua cara pendekatan. Yang pertama adalah dengan mengalihkan 4, dengan asumsi bahwa performa perseroan sepanjang tahun, sama dengan performa pada kuartal 1. Cara kedua adalah dengan melihat performa pada 12 bulan terakhir, alias trailing 12 month. Kali ini kita akan menggunakan cara pertama saja. Sehingga perkiraan laba per lembar saham, tahun 2022, adalah Rp41,08. Terakhir, kita bisa hitung pernya sama dengan 7,789. Kalau kita bandingkan dengan rata-rata emiten sektor energi, per dan PBV Elsa ini cukup menarik ya. Dari sisi valuasi, PBV Elsa lebih murah dibandingkan dengan sektor energi. Dari sisi performa juga, per Elsa lebih menguntungkan. Oke, sebagai penutup bisa kita rangkum sekarang. Utamanya untuk mengetahui, apakah pertumbuhan laba neto Elsa, pada kuartal 1 tahun 2022, yang mencapai 4.500% itu, ditunjang oleh performa fundamental yang sepadan. Hasil penelusuran kita menemukan beberapa poin ini. PT El Nusa Terbuka, alias Elsa, bukanlah BUMN. Namun Elsa merupakan cucu usaha BUMN, yaitu Pertamina. Tentu saja status tersebut dimanfaatkan oleh El Nusa. Pendapatan El Nusa mayoritas berasal dari pihak berelasi, yaitu anggota grup Pertamina. Periode kuartal 1 tahun 2022, dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2021, benar mencatat pertumbuhan yang sangat signifikan. Tetapi jika kita meninjau periode 1 tahun 2021, pertumbuhan tersebut tidak semencengangkan itu. Apalagi kalau dibandingkan dengan performa tahun 2020. Meskipun masih bertumbuh dengan baik ya. PBV sekarang masih sangat murah, yaitu sama dengan 0,617. Performa juga cukup bagus, yaitu perkiraan persama dengan 7,789. Jadi performa fundamental El Nusa memang meningkat. Hal ini juga ditunjang oleh pertumbuhan sektor energi migas belakangan ini yang sedang booming. Tetapi tentu saja pertumbuhannya tidak sefenomenal 4.500%. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.